Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dan Abah, malam hari ini kita lanjutkan cerita baca buku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Teladanku. Buku berapa bang? Buku 1. Ya, kelahiran Rasulullah SAW. Baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan wa taqabbala. Amin. Sampai lama berapa kemarin bang? Nggak tahu. Di situ. Sumur Zam-Zam. Ya, Iya. Zam-Zam ya. Sumur Zam-Zam. Anak-anak Abah tersayang, atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak Bunda Hajar dan bayinya pergi jauh sekali ke tengah sebuah lembah tandus yang sekarang disebut Mekah. Tempat itu merupakan tempat persinggahan rombongan pedagang. Akan tetapi, saat itu adalah saat-saat paling sepi sepanjang tahun. Tidak ada satu orang pun yang tampak di sana. Aku harus meninggalkanmu, kata Nabi Ibrahim alaihissalam kepada istrinya. Apakah ini kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tanya Bunda Hajar. Nabi Ibrahim alaihissalam mengangguk pasti. Allah pasti akan menjagamu dan anak kita. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pergi meninggalkan Bunda Hajar dan Ismail dengan bekal seadanya. Tidak lama kemudian air pun habis. Ismail menangis kehausan. Bunda Hajar kebingungan. Apalagi saat itu air susunya pun tidak keluar. Kemana dia harus mencari air di tempat tandus ini? Bunda Hajar berlari ke puncak bukit terdekat. Ya Allah, hindarkan kami dari mati kehausan. Berikanlah kepadaku jika di sisimu ada air. Namun, tidak dilihatnya sumber air. Beliau pun berlari ke puncak bukit sebelahnya dengan dada berdebar penuh harap. Akan tetapi, tidak juga terlihat air. Hanya pasir dan pasir di mana-mana. Begitulah anak-anak Abah tersayang, Bunda Hajar berlari bolak-balik antara Bukit Syafa dan Marwah. Perjuangan Bunda Hajar itu diabadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam salah satu rukun haji, yaitu sa'i. Dalam melakukan sa'i, para jamaah berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Pernah Bang Azim mengasih haji? Pernah Pak? Nah, iya. Kak Ui pernah masih haji juga kan? Kak Ima pernah juga kan? Berarti Kak Ima, Bang Azim, dan Kak Ui pernah melakukan sa'i. Ya, di masih haji kan? Nah, ternyata sa'i itu peristiwa di masa Bunda Hajar mencari air untuk siapa? Nabi Ismail alaihissalam antara bukit Safa dan Marwah. Anakku, jerit Bunda Hajar sedih. Paling lama esok dia dan bayinya akan mati kehausan. Akan tetapi anak-anak Abah tersayang, Allah Maha Kuasa. Ketika Ismail menendang-nendang pasir sambil menangis, keluarlah mata air yang terus dan terus memancar. Nama air itu adalah Zam-Zam. Nampak Kak Ima? Zam-Zam memuncak. Keluar dari Zam-Zamnya. Kak Abang Zin? Berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bunda Hajar dan bayinya dapat selamat. Tidak lama kemudian datanglah kafilah dagang. Karena ada sumur Zam-Zam, mereka bisa menetap. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam datang menengok, tempat itu sudah menjadi pemukiman. Iya, nak Abah. Oh iya, belum bapak nak Abah lagi. Oh iya, nak Abah baca juga. Iya. Alangkah bahagianya Nabi Ibrahim alaihissalam
melihat Ismail telah tumbuh besar anak yang soleh, telah tumbuh menjadi anak yang soleh. Akan tetapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan hal yang amat berat. Anak-anak Abah tersayang, tahukah kalian apakah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Tahu nggak? Betul. Penyembelihan Ismail alaihissalam. Boleh. Lihat tuh, bukunya dah sobek. Siapa yang rajin baca nih dah sobek bukunya. Dengan. Pak Bang Zim, nampak Ismail mah? Masya Allah dek. Penyembelihan Ismail. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menguji Nabi Ibrahim alaihissalam. Manakah yang lebih beliau cintai, Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Ismail? Melalui mimpi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Ibrahim alaihissalam menyembelih putra kesayangannya itu. Saat pagi hari tiba, Nabi Ibrahim alaihissalam memanggil Ismail. Anakku, dalam tidur ayah bermimpi menyembelihmu. Apa pendapatmu, nak? Ayah, jika ini kehendak Allah, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Jangan takut ayah, insya Allah aku termasuk orang yang sabar. Nabi Ibrahim alaihissalam memeluk Ismail erat-erat dengan penuh haru. Ayah mencintaimu, nak. Ayah bangga kepadamu. Anak-anak Abah tersayang, Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Ismail jauh dari rumah. Ketika sampai di tempat dia akan disembelih, Ismail berkata, "Ayah, jangan ragu. Lakukanlah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Kalau ayah akan menyembelihku, ikatlah aku kuat-kuat agar ayah tidak terkena darahku. Aku takut darahku mengotori bajumu sehingga pahalaku berkurang. Ayah, jangan ragu jika melihat aku gelisah. Karena itu, tajamkanlah parang ayah agar dapat memotongku sekaligus. Telungkupkan wajahku ayah, jangan dimiringkan. Aku khawatir ayah bisa melihat wajahku dan merasa iba sehingga ayah jadi ragu melaksanakan perintah Allah. Kalau ayah merasa bajuku dapat menghibur ibu, berikanlah baju ini kepada ibu." Ini posisinya kan. Malah terlungkup. Ya, telungkup terikat. Bawa ini tidak. Iya, telungkup berikan dek. Pak Mazim. Begitu. Nampak ya? Masya Allah. Itu contoh gambar ilustrasinya. Terus apa kata Nabi Ibrahim? "Anakku," bisik Nabi Ibrahim alaihissalam, "ketabahanmu menguatkan ketabahan ayah." Anak-anak Abah tersayang, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam akan menyembelih putranya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti Ismail dengan seekor domba yang besar disertai panggilan, "Hai Ibrahim, engkau telah melaksanakan mimpi itu." Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail bersujud penuh syukur. Mereka telah membuktikan bahwa mereka amat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi segalanya. Membangun Ka'bah. Nampak Ka'bahnya? Nampak bang? Kaye? Nampak kaye? Nah, setelah peristiwa penyembelihan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim selanjutnya apa? Membangun Ka'bah. Mau lanjut ceritanya nih? Mau. Anak-anak Abah tersayang, setelah Ismail tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan soleh, Nabi Ibrahim alaihissalam memanggilnya. Nabi Ibrahim alaihissalam memanggilnya, "Anakku, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita membangun Baitullah dekat sumur Zam-Zam. Dengan izin Allah, aku akan membantumu," jawab Ismail. Kemudian keduanya bekerja keras. Ismail mengangkat batu-batu, membelah dan meratakannya. Sementara itu, Nabi Ibrahim alaihissalam menyusunnya menjadi sebuah bangunan agar dapat meletakkan batu-batu di tempat yang tinggi. Nabi Ibrahim alaihissalam berpijak di atas sebuah batu.
Jika satu bagian telah selesai dikerjakan, beliau memindahkannya ke bagian lain sebagai tempat pijakan lagi. Demikian dilakukan terus sampai seluruh bagian Ka'bah selesai dibangun. Anak-anak Abah tersayang, telapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam membekas di atas batu pijakan tersebut. Jika kita pergi ke Masjidil Haram, kita dapat melihatnya dalam sebuah rongga berkaca. Batu itu dinamakan Maqam Ibrahim, artinya tempat berpijak Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah menyelesaikan bangunan Ka'bah, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail berdoa, "Ya Allah, terimalah apa yang telah kami kerjakan. Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar tempat itu dijaga kesucian dan kebersihannya sebagai tempat beribadah, tawaf, ruku, dan sujud. Setelah itu, Nabi Ibrahim alaihissalam kembali ke Palestina. Apa yang kemudian terjadi dengan Ismail? Masih lanjut nggak nih? Masih. Keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Anak-anak Abah tersayang, tak lama kemudian Ismail menikah. Namun, belum berapa lama, rasa gembira itu berubah duka karena Bunda Hajar wafat. Ismail amat kehilangan ibunya. Betapa tidak, dia ditinggal oleh orang yang sangat dia sayangi dan menyayanginya. Mendengar istrinya wafat, Nabi Ibrahim alaihissalam telah berusia lanjut datang ke Mekah. Ketika tiba di rumah Ismail, Nabi Ibrahim alaihissalam diterima oleh menantunya. "Bagaimana kehidupan kalian?" tanya Nabi Ibrahim alaihissalam. "Hidup kami susah dan terlalu sederhana. Bahkan sekarang pun saya tidak dapat menyuguhkan apa-apa kepada Bapak," keluh istri Ismail. Nabi Ibrahim alaihissalam termenung. Dia pun berdiri dan pamit. "Sampaikan kedatanganku kepada Ismail. Katakan juga kepadanya bahwa aku ingin agar dia mengganti gerbang rumah ini." Ketika Ismail pulang, istrinya menyampaikan pesan ini. "Itu ayahku," kata Ismail. "Pesan itu memerintahkan agar saya menceraikanmu karena kamu tidak berlapang dada menjalani hidup kita yang sederhana." Setelah melaksanakan pesan ayahnya, Ismail menikahi wanita yang lain. Suatu saat, Nabi Ibrahim alaihissalam datang berkunjung. Beliau diterima oleh menantunya yang baru. "Bagaimana kehidupanmu bersama Ismail?" tanya Nabi Ibrahim alaihissalam. "Alhamdulillah, Ismail adalah suami yang penyayang, rajin bekerja, dan selalu membimbing saya jalan Allah Subhanahu wa taala. Kami hidup berbahagia." Nabi Ibrahim alaihissalam tersenyum. "Sampaikanlah kedatanganku kepada Ismail. Katakan juga kepadanya bahwa aku menyukai gerbang rumahnya." Ketika Ismail datang, istrinya menyampaikan pesan Nabi Ibrahim alaihissalam. "Alhamdulillah, ayahku menyukaimu karena engkau istri yang soleha," senyum Ismail. Anak-anak Abah tersayang, Ismail pun kemudian diangkat menjadi seorang nabi. Putra-putra beliaulah yang menjadi nenek moyang Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kisah nenek moyang Nabi Muhammad SAW ini? Anak-anak Abah, demikian dulu ya ceritanya, daripada ngantuk ya. Mari kita baca doa tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Ahya Mahmud. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita, membuatkan kita meneladani Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.